Mbak Desi dia pertanyaan yang awal, apakah wayang kontemporer merusak wayang kulit Bali? Iya, sukses goreng pengantar acara. Dalam bisa mereka Cokodo sampai sampun memperkarsai rebuk sastra niki jangan rusuk semua. Kalau yang narasumber yang Pak Dekodi Guru Dityang Dr. Suryo, Pak Dewa Caksono kalau Guru Dityang niki. Dityang sane pitaker sane pertama apa sane awal kan Dityang mungkin tan pitaken Pak Dewa sampun meninggal, apalagi Pak Dewa adalah Guru Dityang kan. Seperti wayang yang klasik, seperti wayang Ramayana, wayang Nabi Cupak niko memang kandos makin tenuning sira sane ngripta, sira sane menciptakan. Atas kali cak rembono ring dulu sira sane menciptakan niko kandos makin nak tenuning. Nah, nikolah pengisir nedumun nak waning pengisir dumun niko wantah wargiana sekali dong ada nawak pisau gitu. Ukuh bisa itu dan kayu nih udah nyantumkan nama, makin kan zamannya Budios namanya justru besar gitu. Kadang-kadang karyanya kecil namanya besar sekali gitu. Kadi wau sudah ranjau mungkin kemudian dari ranjau baru saja gitu. Mau ketok ngobrol lagi. Jadi Pak Dewa sampun minap serang sami dan Guru Nitya Pak Kodi dan kalau wayang-wayang niko di sira tak kena sira menciptakan wayang Ramayana kalau semakin dan anonim begitu kan. Nah sekali wayang tantri, wayang arjo, benika sekali bos Pak Dewa wenten. Wayang tantri, Pak Persib, Pak Wijo, wayang babat, Wong Haji Sabo, wayang arjo, kira raman Dityang, bisa nih kan. Sane Dityang anggap ini pertanyaan dari Pak Dewa, ini wayang kontemporer nih. Apakah ada wayang kontemporer ini merusak wayang tradisi? Setahu Dityang ring Bali sejauh Dityang kuning durung wenten yang namanya merusak gitu. Karena Dityang sangat hati-hati dengan kata merusak, mengkreasikan atau mengelaborasikan. Cuman bagi Dityang belum berani bilang merusak. Dityang ada pengalaman nih, 2 pengalaman nih, 3 nih. 1 dalang almarhum Slamet Gundono saking Solo. Dia pernah wayang sami penawon kekalahan gitu, kalah gitu. Padahal dalam cerita ini tidak ada seperti itu sampai penonton ini marah. Nah dia wayang kontemporer ini sampai gelang giling yang menang wayang lagi, gelang giling kita ngebin ngajan gitu. Sampai dilempari oleh penonton. Apakah itu merusak? Konten terakhir nantinya justru dia bilang bahwa itu adalah mimpi. Si dalang itu mimpi yang wayang bahwa penawo itu kalah semua. Nika di terakhir aja dia bilang bahwa itu mimpi gitu. So tagal lagi penonton orang itu mimpi gitu. Niki dalang sangat humor sekali niki. Namanya Slamet Gundono, kebetulan dia sempat kolaborasi 2 kali dengan dalang niki. Persis seperti Semar fisiknya nih Slamet Gundono. Saya sampai dilempari habis oleh penonton Pak Pandi. Terakhir padahal saya sebenarnya itu mimpi. Baru akhirnya dia minta maaf ya melempar saya gitu. Nah bagi Dityang kan bukan merusak, kan cuman dia hanya bikin sensasi seperti itu. Yang kedua, Dityang pernah main wayang Ampura niki bukan Dityang nyombongan diri yang Australia, ada yang Sydney. Pernah Dityang disuruh malen niki meninggal, pang mati niki. Karena kalau bu mati malen niki kan tragis jadinya gitu. Karena dia pernah dengar kalau malen mati mau kejar, tapi tan hidup malen cek mati langsung. Tolak dia enggak, karena hati kecil dia enggak mau gitu. Wayang nika wayang namanya The Death of Sita. Endingnya nika male nika pang mati, pang mertah niki ngeling uang kain niki merdah gitu. Akhirnya siapapun tidak bisa menghidupkan tiang tolak memang. Kalau itu yang kamu minta karena hati kecil saya tidak mau. Maaf itu kalau memang itu keinginan kamu bersikeras lebih baik saya tidak ikut aja dengan proyek ini gitu. Karena setahu saya nggak ada memang cerita itu malennya mati ini kan ternyata mati keliduk, malah memang dia maunya biar mati, tragis gitu. Yang ketiga, kita pernah wayang Amerika ring Seattle ini ada tempat pentas namanya On the Board ring Seattle. Dia yang diminta Bimo niki memperkosa Kunti gitu. Karena kan banyak kejadian begitu di Amerika, anaknya memperkosa ibunya gitu. Dia memang tolak betul. Bahkan dia sampai
saya mau pulang. Kalau kamu mau lanjutkan proyek ini, sampai dia bilang Pak Made nggak apa-apa, nggak ada orang Bali di sini, nggak ada orang tahu kok. Saya ini justru menarik kalau Bimo ini bisa memperkosa Kuti. Gitu. Dia memang kalau memang itu keinginan kamu, silahkan. Atau begini, mari kita bikin cerita baru, jangan memakai cerita Pak Mahabharata atau Ramayana. Bikin aja cerita baru seorang anak memperkosa ibunya. Dia nggak mau, tetap ini Kunti diperkosa oleh Bima. Ini tantangan berat bagi Didang Ambura waktu nikel dan berpikir Didang masalah uang. Kalau hati kecil kita udah nggak puas, lebih baik kita pulang. Bukan Didang ngawi-ngawi, langsung Didang kalau memang itu kamu tetap pertahankan, saya minta tiket untuk pulang. Saya nggak ikut dengan proyek ini, walaupun itu nggak masalah bagi kamu, tapi bagi diri saya sebagai seorang dalang Bali, saya tidak, hati kecil saya tidak mau menerima dengan hal itu. Bagi Didang Nike, bagi Didang merusak. Kalau memang itu dia lakonkan demi uang, demi dolar, demi letak mawayang, mungkin dia akan ada apa-apa aja, nggak apa-apa ini. Tapi Didang, hati kecil Didang tidak terima dengan hal itu. Mungkin Nike Pak Dewo, selama niki sih tidak ada dalang Bali Nike yang namanya merusak. Cuman kadang-kadang tergantung penonton yang menilai. Mungkin dia nggak merusak, padahal Nike tidak merusak. Karena merusak Nike berarti sudah memang betul-betul membuat, membolak-balikkan, bahkan mau obrak-abrik sebenarnya Nike. Ini mungkin Nike Pak Dewo nanti luar ngake pindahkan Pak Dewo urusan makin Pak Kodi dan Ibu Suryo urusan. Ini sukses semua. Mungkin lanjut ke Pak Ketut Kodi. Jadi pertanyaan Pak Dewo Wicaksana, aplikasi Dharma Pewayangan, genah sastra, basa, mantra, yantra, dan tantra, terus kenten filosofi kekayonan ke kiri. Mungkin yang sebelum menjawab pertanyaan Pak Dewo tentang dia mungkin sedikit tambahkan apa yang disampaikan Pak Sidio atau pertanyaan Pak Dewo tentang apakah wayang kontemporer itu merusak wayang tradisi. Kalau kita melihat kontemporer dari kacamata tradisi, pasti kontemporer itu dianggap merusak tradisi. Tetapi kalau kita melihat kontemporer dengan kacamata kontemporer itu tidak pernah merusak apa-apa. Makanya supaya kita tidak melihat kontemporer itu merusak tradisi, jangan dilihat dengan kacamata tradisi, lihatlah dia dengan kacamata kontemporer. Tidak akan salah Pak Sidio kalau membunuh Malen, kalau Bimo memperkosa Kuti, dilihat dari kacamata kontemporer. Tapi kalau dilihat dengan kacamata tradisi, wayang tradisi pun sekarang merusak tatanan-tatanan Bali. Banyak Bali yang kurang ajar dengan rajanya. Karena tatanan Mahabharata kan tatanan yang ngomongkan masa lalu, bagaimana waktu zaman Ketut, masuk zaman Ketut dan Tumuk Marut. Tapi kalau kita sudah ngomong kontemporer, dari kacamata kontemporer tidak ada yang dirusak. Makanya jangan lihat kontemporer dengan tradisi, tapi lihatlah kontemporer dengan kontemporer. Selanjutnya pertanyaan Pak Dewo, dia mungkin Pak Dewo mengatakan Dharma Pewayangan apa bedanya dengan Dharma Pedalangan? Sama. Yang berbeda adalah Dharma Wayang dan Dharma Dalang yang berbeda. Kalau Dharma Pewayangan dan Dharma Pedalangan itu, karena di Dharma Pewayangan itu pasti kita ngomongin wayang dan ngomongan dalang, karena sudah menjadi kata kerja, sudah hidup. Kalau kita ngomongin pedalangan, pasti kita akan ngomongan pewayangan. Sama dengan pengetahuan wayang di kampus kita dengan pengetahuan pedalangan, itu memang tidak bisa pasti itu adalah kadibasi basang tundun melihat tapi rasanya ungal. Ngomong masalah mantra, yantra, sastra dan tantra. Sebenarnya mantra, yantra dan sastra itu sudah kita bicara itu, tapi tantra itu langu itu sendirilah tantra. Kok indah itu sendirilah tantra. Sehingga di dalam
mantra, yantra dan sastra ini, pertemuan mantra, yantra dan sastra ini menghasilkan sebuah kepangusan. Ini tidak ada bahasa seni, yang ada bahasa pangusan. Yang membangun sebuah kepangusan itulah tantra. Terus ngomong peniti talo pedalangan. Kalau Pak Dewo meragukan, dia sangat meragukan bahwa peniti talo pedalang itu adalah metode mengajar. Namanya peniti. Titi itu adalah ilmu metode mengajar wayang. Mungkin metode pendidikan ini kalau tidak salah di Denpasar ada yang ditulis oleh Kade Winyano dalam S2-nya itu sebenarnya adalah peniti talo pedalang itu ada. Tapi dengan istilah apa istilahnya? Itu sebenarnya peniti talo pedalangan. Purwosana. Nah, Purwosana itu sebenarnya peniti talo pedalang ada ini, tetapi dia rasa ini dibuat oleh dalang-dalang yang dulu yang jaya, yang kreatif, yang ingin melestarikan metode itu untuk generasi mendatang. Dia rasa di Sukawati itu ada. Itu dia yang wayang wadenle harus nganggur gini. Ada jadi rabah, ada runa, ada gunakan mesem, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada peniti tale. Itu adalah metode mengajar peniti tale. Okay. Terus ngomongan prasawiya ada taksina. Pengidar-idar itu adalah ngomong prasawiya. Kenapa? Karena tujuan wayang itu sama dengan kekawin. Kekawin yang sane menggalani pun mau kawin saking aksara. Taksina. Ano sira ratu di biar ngobrol sasring ratu sodiro pernato. Pengawit itu ngomongan sekala. Kalau sudah akan ngomongkan di skala, siri bajrat nyanu sunyat mako pramo sira diliore rat misi. Itu ngomong kalau mulih mereka. Kan? Prasawiya mulai. Dan wayang itu adalah mengajarkan, memberikan tuntunan supaya manusia ini bisa mulih ke kesunyatan, kesempurnaan. Makanya wayang itu adalah pendakian spiritual. Makanya pementasan wayang itu adalah pementasan sastra pada mulai. Kalau dia melihat wayang Sukawati itu adalah pementasan sastra. Sekarang sudah mulai menjadi pementasan premon wayang-wayang. Wayang Cengglong itu wayang premon. Maka dia sangat ekstrim. Wayang Daud Dukat itu adalah wayang premon. Wayang Daud Dukat itu uling Daud Dukat ayung itu adalah wayang premon. Kenapa? Karena wayang itu menjadikan dia sebuah tong sampah di depan dapur. Apapun sisa-sisa di dapur kok pula aku mau nas pinang, mesiso pula aku mau katik kelor pula aku mau kulit bawang pula aku mau. Saya wayang ini sekarang premon, arjo misi, kena topeng misi itu, kena gedeng tukang parkir, menek kemo macam-macam misi. Joget, jangan pentasnya macam-macam. Barong menjelap kemauan kene wayang karwo mundang lihat itu. Kewanang Ramoyano di peperang Rawano jangan bisa lihat besudu itu sudah premon. Makanya pementasan Sukawati itulah kemudian itu baru pementasan sastra. Pementasan Pak Sijogono itu pementasan sastra. Tetapi Pak Sijo dikritik waktu wayang di Singapadu ngambil cerita undiannya bagus sekali, mengambil cerita Aswamedoyannya bagus sekali. Sayang dia memasukkan gending Arjo. Padahal Singapadu itu basicnya Arjo. Tetapi sangat fanatik. Kalau Arjo ya Arjo, kalau wayang ya wayang, kalau topeng ya topeng. Karena dua gung Singapadu wayang Cok Isnu itu do di wayang musuhan gending Arjo. Kecuali Bimo Swargo hanya boleh memasukkan Adri. Lain itu sing tadi topeng sing misi ngedek dalan ke arah gua ngucap tidak ada parwo lah tuh wayang wong lah
Do topeng kita yang do menangisin gendeng topengnya hidung rongolawe cuma begitu fanatiknya. Terus bagaimana dengan Pak Sijo, dengan Pak Sijonya masyarakat di Singopadu itu patut kan muridnya Pak Sijo sering ke sana, jangan dia punya wayang, tuh isinya gendeng, jelek banget gendeng wayang. Terus apa jawabnya Pak Sijo? Seniman itu adalah menghibur dan terhibur. Jangan hanya menghibur, kering kita jadi seniman. Hanya ngaipun nontonnya gede, tapi kagak sih gede. Dengan lelucon yang kita buat. Pak Sijo telah menghibur dirinya dengan yang mau gending aja, mau kriyo, mau pasang wayang. Nah, itu alasnya Pak Sijo. Pak Gunawan ning sing di Singopadu kan, liu na ngedek po wayang karwo misi gending aja. Isin apa kenapa kodot menghibur diri masih pokok kering jadi dalam. Menghibur dan terhibur itu memang eksistensi seniman, tidak hanya menghibur tapi terhibur. Kalau seniman hanya senang menghibur tidak pernah terhibur, pendek umur dia. Apalagi ya kedua prasawiya dan itu seperti dia katakan tadi. Karena di sastra itu ada menggalani mukawit ada menggalani mukawit se. Punika untuk dunia, untuk akhirat. Sehingga wayang itu adalah mengajarkan di dunia ini untuk nanti bisa kembali dalam kondisi sempurna, walaupun tidak amoring ajintio, tetapi setidaknya ada penunasikan harapan tekad bisa amoring ajintio. Walaupun menurut dia kata-kata amoring ajintio sekarang itu menurut dia salah, mestinya dikasih dumogi amoring ajintio. Kita tidak pernah akan mati cepok po amoring ajintio, makanya ada rong duo di beten rong telu to ada ruang lagi bahwa sekali mati tidak akan bisa masuk ke rong tiga, pasti akan tinggal di bawah juga dan atau di rong dua. Makanya kata langsung amoring ajintio itu yang tidak benar. Sana cocok dumogi amoring ajintio. Harapan kita semua semoga dia amoring ajintio. Yang amoring ajintio hanya orang atma yang bisa sampai ke nirwana, yang baru sampai di surga, masih ada ikatan dengan duniawi, dia akan bisa menjelma lagi jadi anak, jadi cucu atau jadi pemimpin. Ampun terjawab prasawil dan aksinu. Wayang itu pengidar-idar itu adalah simbol seniman dalang itu harus senang berinteraksi dengan alam, karena dia akan menjadi dalang kando buana, bakal ngandang isi bumi. Bagaimana dalang itu bakal ngandang isi bumi kalau dia tidak mau berinteraksi? Sampai dia di kelas itu bila perlu mahasiswa pedalang ini sekali-sekali datang ke kompleks ya pernah. Tetapi kalau Anda mau datang ke komplek supaya kamu bisa seperti kapas di samudra agung, mengikuti jalannya air tetapi tidak pernah basah oleh air itu sendiri. Datang ke komplek, kontrol diri supaya tidak terpengaruh apakah itu keindahan atau apa yang ada di komplek. Makanya seperti itulah seorang dalang itu harus berinteraksi kepada alam. Seperti ajaran, sepertinya penyacapa apa? Mantra kayon itu menginstruksikan dalang itu harus berinteraksi kepada alam supaya dia bisa menjadi dalang kano buana. Yang selanjutnya sudah sidi sadu sudah. Dia tidak mengatakan sadu karena pada mulanya itu ada di awal dari kertas putih. Sudah. Setelah dia mengalami pengaruh masa atau pengaruh lingkungan atau pengaruh penciptaan, baru terjadi sudah atau asudah atau pas satu atau asad. Makanya tidak ada nak bali muruk tuaro ngangon duaso. Sing ada nak bali selacur-lacurne senista-nistane tak bantas mpo akate pasti ngane. Pasti nih. Termasuk wayang kontemporer. Apakah wayang kontemporer itu ada unsur tradisi masuk? Maksudnya wayang kontemporer ngebantan pesing. Pasti nggak.
dan nangon dupo. Makanya kontemporer ada unsur-unsur tradisi di sana. Kalau ngomong Darmo Puayang itu tak pununggal Buano Agung Buano Alit, itulah aplikasi Darmo Puayang di dalam praktek Puayang. Lagi kan disebut ke sidang untuk yang mendengar Pak Dewo sinah pun ke kantun kirang dumugi sareng sami mungkin Pak Dewo karena Pak Dewo senang membaca yang lihat, mudah-mudahan bisa lebih menyempurnakan. Karena dui waro mangopet di guminya ada mano, ada pet, ada mang, ada misi. Nah, mari kita bersama-sama mengisi kembang itu. Oke, kali sapulike atau siang dengan kirang langkung sukses.